Halo semuanya, selamat datang di channel IQS bersama Adit di sini. Khusus dalam proyek konstruksi, biasanya proses penagihan tidaklah mudah, baik dari segi nominal, waktu, hingga memperoleh biaya retensi. Nah, biaya retensi adalah jumlah uang yang disetujui dalam kontrak kesepakatan kerja hingga akhir proyek. Memastikan bahwa proyek akan dibayar setelah pekerjaan selesai tentu sangat penting sekali. Itulah mengapa mengetahui cara pembuatan invoice tagihan khususnya pada proyek-proyek konstruksi adalah wajib, terutama bagi kalian yang teknik sipil dan quantity surveyor tentunya. Disclaimer dulu bahwa panduan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan tentunya untuk proyek-proyek swasta, non proyek pemerintah. Dan di sini saya mengasumsikan bahwa kalian sudah mengerti istilah-istilah yang tertera di dalam SPK atau di kontrak proyek kalian yang tidak akan saya bahas lagi di sini. Dan sebelum membahas lebih jauh tentang tata cara invoice tagihan proyek pada bisnis konstruksi, bagi kalian yang lagi nonton video ini, mohon bantuannya untuk support kami dengan cara subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ini, karena di channel ini kita banyak mengulas seputar tips-tips quantity surveyor, teknik sipil, dan proyek konstruksi lainnya. Termasuk yang lagi akan kita ulas ini, kita akan kupas tuntas tips dan trik dalam pengajuan invoice, dari apa saja yang harus dilampirkan, serta tata cara pengajuan invoice. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, bumper dulu. Saya definisikan dulu bahwa invoice atau faktur adalah dokumen yang memuat informasi lengkap seputar barang yang dibeli maupun yang akan dibeli. Invoice bersifat menagih pembayaran kepada pembeli sesuai nominal yang tertera di atasnya. Dan invoice tagihan proyek memiliki berbagai kegunaan, beberapa di antaranya yang pertama yaitu sebagai acuan tentang informasi pembelian barang atau jasa oleh customer. Kemudian yang kedua sebagai sarana yang tepat dan sah untuk menagih pembayaran kepada customer sesuai nominal yang tertera di invoice. Kemudian yang ketiga sebagai alat pendukung untuk pembeli dalam mengembalikan barang yang diterima bila tidak sesuai dengan barang yang tertera di invoice. Jadi untuk retur lah ya. Kemudian yang keempat sebagai bukti yang kuat atau kepemilikan barang oleh pembeli seandainya ingin dijual kembali kepada orang lain. Kemudian yang kelima sebagai dokumen penting dan rujukan yang sah dalam proses pembukuan keuangan. Nah, ini biasanya berguna sekali untuk anak-anak finance. Nah, lalu bagaimana cara membuat invoice? Membuat invoice saat ini sebenarnya tidak sulit. Terdapat beberapa software gratis dan berbayar untuk pembuatan invoice dengan format yang berbeda sekaligus menarik. Namun tetap saja kamu harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Hampir setiap perusahaan pasti memiliki desain invoice yang berbeda-beda. Nah, dengan isi yang juga tidak sama satu sama lainnya tentunya. Nah, poin-poin penting yang harus dimuat dalam invoice adalah yang pertama, pastikan untuk memuat tujuan penagihan secara detail, baik nama perusahaan atau nama perwakilan dan perusahaan. Jangan sampai salah karena ini bisa menimbulkan kerancuan dalam penagihan invoice kalian. Kemudian yang kedua itu isilah identitas perusahaan dengan jelas, seperti alamat, bentuk perusahaannya PT atau CV dan lain-lain, atau identitas perorangan baik nama lengkap hingga nama panggilan. Kemudian yang ketiga itu nomor invoice yang benar sebagai nomor surat pemesanan yang menghubungkan dengan invoice tagihan
kalian. Jadi kalau invoice itu kan kalau ada nomornya kan enak, ini invoice nomor berapa. Oke. Kemudian yang keempat, pada bagian detail barang penjualan, deskripsikan barang dengan jelas dan benar. Mulai dari nama produk, kuantitas produk, harga, dan total keseluruhan. Bila perlu, berikan informasi tambahan seputar produk yang dijual sehingga sesuai dengan yang diterima oleh pembeli. Nah, kemudian masukkan total pajak atau total pembayaran dengan tujuan pembayaran yang jelas, misalnya nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik nomor rekening tentunya. Menyediakan lebih dari satu metode pembayaran itu merupakan opsi yang lebih baik. Lalu apa saja yang dilampirkan dalam invoice? Nah, dalam proyek konstruksi kan nggak mungkin cuma invoice aja, karena yang kita tagih ini kan berupa supply and install. Nah, untuk lampiran invoice yang kalian harus persiapkan, yang pertama yaitu progress report. Kemudian yang kedua itu calculation sheet. Kemudian yang ketiga mapping drawing area yang diprogres atau yang diklaim. Kemudian yang keempat foto progres lapangan. Ini full color ya, berwarna. Kemudian yang kelima juga melampirkan delivery order bagi kalian yang ngeklaim pengadaan barang, yang tentunya kesemuanya itu sudah diverifikasi oleh tim construction pemberi kerja kalian. Nah, untuk cara pembuatan progress report, kalian bisa tonton videonya ada di sini. Saya sudah jelaskan di video tersebut secara detail. Lalu selanjutnya tata cara pengajuan invoice. Sebelum kalian membuat invoice, yang pertama pastikan dulu bahwa Anda melengkapi lampiran yang telah saya sebutkan tadi, dan pastikan juga dokumen tersebut telah diverifikasi dan ditandatangani oleh tim construction pemberi kerja dari proyek kalian, agar tidak terjadi revisi invoice. Karena kesalahan dalam progress report kalau udah revisi ini bisa menjadi fatal, terutama untuk faktur pajaknya. Oke. Kemudian yang kedua itu invoice yang kalian persiapkan itu jangan lupa atas pengembalian uang muka yang sudah kalian terima, yang pengembaliannya itu dihitung berdasarkan besaran dari persentase progres yang kalian klaim saat ini. Nah, ini tergantung dari kontrak dan SPK kalian. Kalau kalian tidak terima uang muka, ya nggak usah ada pengembalian uang muka. Kemudian yang ketiga, setelah dua hal tersebut udah oke, baru kalian rilis invoice dan faktur pajaknya. Lalu kalian ajukanlah ke customer kalian. Simple kan? Paling yang akan ribet itu adalah di progress report dan calculation sheet-nya. Oke? Nah, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar invoice, progress claim, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like jika kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi tata cara pengajuan invoice pada proyek konstruksi. Next video kita akan ulas panduan prosedur pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi pada proyek pemerintah. Nah, kalau yang ini tadi kan proyek-proyek swasta. Nah, next video saya akan bahas untuk proyek-proyek pemerintah. Oke. Nah, jangan lupa pantengin terus channel ini. Oke, sebelum saya akhiri kata-kata hari ini, selalu berprasangkalah yang baik karena itu memberikan hal positif bagi kehidupan kalian. Jangan lupa berkarya. Terima kasih telah menonton. Saya Amurah Alid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.